Halo semua, kami dari kelompok 3 Pendidikan Geografi 2023, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Yang beranggotakan saya sendiri Hasbullah Salim dan teman-teman saya Anggi Nur Afifah, Husnul Awalia, Maharani Putri, Reisa Herliawati, Siti Julpa, dan Junisa Rizky Fauzan yang pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait jurnal residensi wilayah pada perencanaan wilayah. Judul yang kita gunakan yaitu penerapan konsep ketahanan dalam konteks pembangunan daerah. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi konten dari video ini. Check it out. Kita akan masuk kepada isi konten, yaitu yang pertama adalah tujuan. Tujuan sendiri memiliki 3 poin. Yang pertama ada analisis komprehensif tentang ketahanan regional. Yang kedua ada kerangka kerja proses dan hasil ketahanan regional. Dan yang terakhir yaitu membentuk ketahanan regional. Selanjutnya latar belakang. Resiliensi berasal dari konsep kemampuan suatu sistem untuk pulih dari gangguan. Dalam konteks wilayah, ini berarti kemampuan wilayah untuk bertahan dan pulih dari guncangan ekonomi, sosial, atau lingkungan. Kedua, pengembangan suatu wilayah rentan terhadap berbagai jenis guncangan. Salah satunya yaitu kemerosotan ekonomi, guncangan industri, dan krisis mata uang. Yang ketiga, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi aspek-aspek spesifik dari gagasan ketahanan. Dan yang terakhir, pemahaman bahwa resiliensi wilayah bersifat dinamis. Artinya, kemampuan suatu wilayah untuk bertahan dan pulih dapat berubah seiring waktu tergantung pada berbagai faktor internal dan eksternal. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek resiliensi wilayah. Yang pertama ada konsep resistensi. Resistensi ini yaitu suatu kemampuan wilayah untuk menahan dampak awal dari guncangan. Ini seperti tembok pertahanan yang melindungi wilayah dari dampak langsung suatu peristiwa. Contohnya, dalam suatu wilayah dibangun sistem drainase yang baik agar dapat meningkatkan resistensi wilayah perkotaan terhadap banjir. Yang kedua ada pemulihan, yaitu kecepatan suatu wilayah untuk kembali ke jalur pertumbuhan normal setelah guncangan itu terjadi. Nah, ini mencangkup upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta pemulihan ekonomi setelah krisis. Yang ketiga ada reorientasi, yaitu kemampuan suatu wilayah untuk menyesuaikan struktur ekonominya sebagai respon terhadap perubahan. Dan yang terakhir ada pembaharuan, yaitu tingkat kembalinya wilayah ke jalur pertumbuhan ekonomi sebelum guncangan. Selain 4 aspek yang telah disebutkan, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi suatu resiliensi wilayah, yaitu kekokohan, yaitu kemampuan sistem untuk berfungsi di bawah tekanan. Yang kedua ada redundansi, yaitu keberadaan cadangan atau alternatif sumber daya, yaitu ketersediaan modal dan aset. Dan yang ketiga yaitu kecepatan, yaitu kecepatan pemulihan. Nah, dalam 3 aspek ini, kekokohan memastikan sistem tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Redundansi ini memberikan pilihan lain jika ada komponen yang gagal. Sumber daya menjadi modal dasar untuk pemulihan, dan kecepatan menentukan seberapa cepat wilayah dapat pulih dan kembali produktif. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor yang membentuk resiliensi regional. Yang pertama, ada kemampuan inheren. Kemampuan ini adalah karakteristik yang sudah ada dalam wilayah sebelum guncangan, seperti struktur ekonomi, sistem inovasi, dan kualitas tenaga kerja. Struktur ekonomi yang terdiversifikasi mengurangi risiko ketergantungan pada suatu sektor. Sistem inovasi menciptakan solusi baru untuk tantangan yang muncul, dan kualitas tenaga kerja yang tinggi memungkinkan wilayah untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, ada kemampuan adaptif.
Kemampuan adaptif adalah tindakan dan keputusan yang diambil untuk mempercepat pemulihan wilayah setelah guncangan. Hal ini mencakup kemampuan pemerintah untuk merespon dengan cepat dan efektif, kemampuan masyarakat untuk berorganisasi, dan membantu diri sendiri, serta kemampuan sektor swasta untuk berinovasi dan mencari peluang baru. Dalam jurnal tersebut, ditekankan pentingnya kombinasi antara kemampuan inheren dan adaptif untuk memastikan resiliensi wilayah. Wilayah yang memiliki kemampuan inheren yang kuat akan lebih mampu menahan dampak awal guncangan. Sementara kemampuan adaptif yang baik memungkinkan wilayah tersebut untuk pulih dengan cepat dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah guncangan tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kapasitas ketahanan regional. Jadi yang di sini yang pertama ada sumber daya atau modal pembangunan daerah yang di dalamnya termasuk sosial, fisik, finansial, politik, dan alam. Ketersediaan sumber daya yang memadai ini menjadi fondasi yang penting untuk pembangunan dan pemulihan wilayah. Lalu selanjutnya ada kapasitas dinamis, yaitu keragaman, redundansi, kemampuan beradaptasi, inovasi, dan lain-lain. Jadi keragaman ekonomi, sosial, dan budaya itu membuat wilayah lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya ada kapasitas pemerintahan. Jadi kapasitas pemerintahan ini sangat efektif, responsif, dan akuntabel, dan memfasilitasi pemulihan. Selanjutnya ada wawasan strategis atau visi masa depan. Jadi wawasan strategis ini yaitu menunjukkan visi yang jelas dan terarah, membantu wilayah untuk mengidentifikasi prioritas dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Nah, selanjutnya ada pengembangan kapasitas ketahanan regional. Yang pertama ada kapasitas pengetahuan dan inovasi. Kapasitas ini sangat penting untuk resiliensi karena dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang potensi dan tantangan wilayah, serta untuk menghasilkan inovasi baru. Ini mencakup keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan yang kuat, sistem pendidikan yang berkualitas, serta budaya inovasi yang mendorong kreativitas dan kewirausahaan. Yang kedua, ada kapasitas pembelajaran. Kapasitas pembelajaran ini merupakan kemampuan untuk belajar dari pengalaman sebelumnya, baik keberhasilan maupun kegagalan, memungkinkan wilayah untuk terus meningkatkan resiliensinya. Ini mencakup mekanisme untuk mengevaluasi kebijakan dan program, berbagi pengetahuan antar pemangku kepentingan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, ada kapasitas jaringan dan kerjasama. Kapasitas jaringan dan kerjasama ini merupakan jaringan yang kuat antar individu, organisasi, dan wilayah, memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya, dan dukungan. Kerjasama yang efektif memungkinkan wilayah untuk mengatasi tantangan yang kompleks secara bersama-sama. Yang keempat, ada kapasitas pengembangan infrastruktur dan sumber daya alam. Infrastruktur yang handal dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana memastikan keberlanjutan pembangunan dan mengurangi resiko bencana. Selanjutnya adalah implikasi dalam perencanaan suatu wilayah. Hal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah identifikasi kerentanan wilayah. Penggunaan konsep resiliensi berfungsi untuk mengidentifikasi kerentanan wilayah terhadap berbagai jenis guncangan, misalnya bencana alam, krisis ekonomi, dan perubahan iklim. Hal ini melibatkan analisis terhadap faktor-faktor yang membuat wilayah rentan, seperti lokasi geografis yang rawan bencana, ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, atau tingkat kemiskinan yang tinggi. Dengan memahami kerentanan ini, kita dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mengurangi resiko dan meningkatkan kesiapsiagaan. Selanjutnya, nomor 2, analisis kapasitas wilayah.
Dalam pembangunan suatu daerah dapat melibatkan analisis terhadap kemampuan inheren dan adaptif suatu wilayah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas ketahanannya. Ini mencangkup penilaian terhadap sumber daya yang tersedia, kapasitas dinamis yang dimiliki, efektivitas pemerintahan, wawasan strategis yang ada, kapasitas pengetahuan dan inovasi, kemampuan pembelajaran, jaringan dan kerjasama yang terbangun, serta kapasitas pengembangan infrastruktur dan sumber daya alam. Analisis ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan wilayah dalam menghadapi guncangan. Selanjutnya, perumusan strategi peningkatan resiliensi. Dalam pembangunan suatu daerah, diperlukan rumusan berbagai strategi perencanaan wilayah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan resiliensi wilayah terhadap guncangan di masa depan. Strategi ini dapat mencangkup diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor, pengembangan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Selain itu, strategi peningkatan resiliensi juga dapat melibatkan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif, promosi praktik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana. Akhir studi kasus. Dalam pembangunan suatu daerah, kita perlu menganalisis studi kasus wilayah yang berhasil atau gagal dalam menghadapi guncangan. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dalam pembangunan resiliensi. Studi kasus ini dapat memberikan pelajaran berharga mengenai bagaimana konsep resiliensi dapat diimplementasikan dalam praktik, serta tantangan-tantangan apa yang mungkin dihadapi. Misalnya, studi kasus mengenai bagaimana suatu kota berhasil pulih dari gempa bumi besar, dan mengenai pentingnya perencanaan tata ruang yang baik, bangunan yang tahan gempa, dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi wilayah dalam Pengukuran resiliensi dilakukan dengan berbagai indikator seperti IKED, Indeks Ketahanan Sosial, dan data sekunder untuk memantau ketahanan wilayah. SIG membantu menganalisis resiliensi dengan memetakan kerentanan, fasilitas beresiko, akses layanan, dan sumber daya wilayah. Kolaborasi pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat penting dalam membangun resiliensi suatu wilayah. Penggunaan data spasial juga memungkinkan identifikasi potensi ancaman dan pemetaan untuk zona rawan bencana dengan lebih akurat. Tentunya, sinergi yang baik antar berbagai pihak, baik dalam perencanaan, pengevaluasian, pelaksanaan, akan memperkuat kapasitas wilayah dalam menghadapi berbagai tekanan, entah itu bencana alam maupun perubahan sosial dan juga ekonomi.